Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Ainun Najib dari Prodi TI Universitas Safin Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dasar. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media tertentu dengan tujuan untuk berbagi resource atau sumber daya atau informasi. Media jaringan. Media sebagai sarana komputer untuk bisa tersambung satu dengan yang lain. Untuk media jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kabel atau wired dan nirkabel atau wireless. Kemudian ada kabel koaksial, adalah jenis kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lain yang dirancang untuk memblokir gangguan sinyal. Kabel koaksial ini digunakan oleh perusahaan TV. Kabel ini untuk menghubungkan fasilitas antena satelit mereka ke rumah dan ke bisnis pelanggan. Yang kedua, ada kabel twisted pair. Kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk melakukan transmisi paket data ke sebuah jaringan di mana bentuk fisik kabel ini memiliki pasangan kabel yang berbelit-belit satu sama lainnya. Kabel twisted pair ini terbagi menjadi dua, yaitu kabel UTP atau unshielded twisted pair. Adalah jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi. Kemudian ada kabel STP atau shielded twisted pair. Kabel ini adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP, yakni bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang, lalu dipilin menjadi satu, dan bagian luarnya terdapat banyak lapisan pelindung, di antaranya berupa aluminium foil shielding, braided shielding, insulator, dan kabel jaket. Kemudian yang ketiga, ada kabel fiber optik. Kabel ini adalah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik halus yang berfungsi untuk mentransmisi sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian untuk wireless ada 4, yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Kemudian yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Kemudian yang ketiga ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Resource. Resource adalah sumber daya yang bisa digunakan bersama, seperti data, video, gambar, file, dan juga perangkat keras seperti printer, kamera, dan lain-lain. Serta dapat berbagi internet dari satu sumber dibagi ke semua komputer atau perangkat di jaringan. Jenis jaringan komputer berdasarkan fungsi. Yang nomor 1 ada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer yang lain secara langsung, tanpa melalui perantara. Kemudian, ada jaringan client-server. Pada jaringan ini, terdapat komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer lain berfungsi sebagai klien. Kemudian, untuk jenis jaringan berdasarkan jarak. Yang paling dekat ada LAN, kemudian dilanjut dengan MAN, dan ketiga WAN, yang keempat ada internet. Untuk LAN atau Local Area Network, ini lingkup area kecil seperti satu sekolahan, satu gedung, ataupun satu rumah. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Untuk MAN ini lingkup areanya lebih luas lagi dibandingkan LAN, semisal satu desa, satu kecamatan, ataupun kabupaten. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini lebih luas lagi
yaitu lingkup jaringannya semisal provinsi atau bahkan satu negara. Kemudian ada internet. Internet ini adalah jaringan yang paling luas, jaringan komputer yang sifatnya global atau seluruh dunia. Kemudian ada jenis jaringan berdasarkan topologi, itu ada 4, 1 ring, 2 bus, 3 star, dan 4 mesh. Untuk topologi ring, dalam topologi ring, komputer dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Data ditransmisikan dalam satu arah. Kegagalan pada satu komputer dapat diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur alternatif. Namun, pengiriman data bisa menjadi lambat jika banyak komputer yang mengirim pesan. Kemudian, ada topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Dengan biaya instalasi yang murah, kerusakan pada satu komputer tidak akan mempengaruhi yang lain. Namun, jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terputus. Kemudian, ada topologi star. Topologi star menggunakan hub atau switch yang mudah dikelola dan diatasi jika terjadi kesalahan pada satu komponen. Namun, sangat tergantung pada terminal pusat. Jika hub atau switch bermasalah, seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya, memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun ada perangkat yang rusak. Keamanan data yang sangat baik. Tetapi, biaya instalasi sangat tinggi dan proses instalasi yang cukup rumit. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.